Halo, Halo, selamat halo, selamat malam malam. semuanya. Hari ini adalah episode ke-10. Ke-10. Dan 10 atau 9? 10 ya, nggak kemarin kerasa. 9. Kemarin 9, sekarang 10. Kita mau ketemu siapa nih? Mau ngobrol sama siapa nih malam ini? Sama John dan Arsi. John dan Arsi dari Mbai, dari Flores. Johannes Kisu dan Marsiana EJ nama lengkapnya. Kita masih Dan tunggu nih, mereka udah sekarang on di belum? Mbai udah jam 9 malam. Jadi Karena beda 2 jam. di Flores tuh beda 2 jam ya. Ya, jadi sudah Coba kita coba cek. apakah nanti sudah ada? Tadi sih kayaknya udah sih. Belum kayaknya. Belum. Kita masih tunggu tunggu mereka John berdua. dan Arsi. Aku lihat dari situ. Apa kabar teman-teman semua? Gak kerasa ini udah yang ke-10. Ya, Masih banyak antrian teman-teman yang mau kita undang untuk join kita ngobrol-ngobrol di IG Live ini. Semoga teman-teman oke semua, sehat-sehat di sana sehat dan happy. dan happy. Jangan panik, jangan banyak takut. Takut sih pasti ya, kami aja. Saya juga takut, tapi berusaha untuk mengalahkan ketakutan itu karena katanya ketakutan tuh Melemahkan imun. melemahkan imun. Jadi semakin kita takut, sorry, aduh keceplok, aduh maaf ya, maaf kerekam ya, sorry, tempatnya sempit banget nih soalnya layarnya berdiri, udah ada kayaknya tadi Marsiana EJ, nah ini dia, coba mudah-mudahan Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita tunggu Hmm. wajah mereka berdua muncul. Iya, ini. Halo, Halo, semangat. malam. Apa kabar Iya. John Arsi? Baik, Baik, baik. sehat. Sehat ya, puji Tuhan, suaranya jelas kami di sana. Iya, ya suaranya jelas. Oke, mungkin ada delay-delay sedikit ya. wajah. Apa kabar di Nusa Tenggara Timur? Baik, untuk saat ini belum ada kasus, Yang positif belum ada. belum ada. Oh, puji Tuhan ya. Semoga Iya, tetap ya puji Tuhan. sehat. Semoga tetap Iya, amin. Aman. aman. Mm-mm. Iya, Semoga. amin. Terima kasih sebelumnya nih Pak Johannes Kisu dan Ibu Marsiana EJ atas kesediaannya, waktunya buat ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris Budevi. Kami yang belajar dari Pak Kris Budevi dan teman-teman. Iya, di sana udah jam Iya. 21 ya, udah jam 9 malam ya. Iya, Jam 8 Di di sini masih. jam 8. Oh, jam Sampai 8. jam 1 jam aja bedanya ya. Nusa Tenggara Timur itu 1 waktu jam. Wita. 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 Oh, Wita. Wita. Tadi kita pikir Papua, nah itu. kita pikir sama kayak Papua. Ngomong-ngomong sebelum mulai nih, saya panggilnya John sama Iya. Arsi aja ya. Iya, iya. Ya, akrab ya. Boleh jelasin nggak? Iya. Teman-teman banyak nggak tahu Mbai itu di mana sih? Kota Mbai itu di mana? Apa sebenarnya? Saya ya. Mungkin jelasinnya gini, Iya. kalau dari Jakarta. Kalau dari Jakarta, saya mau ke Nah. Mbai. Mesti kemana dulu? Kalau ke Jakarta, Dari Jakarta. kalau dari Jakarta itu bisa lewat Kupang, nanti ke Kupang, ke Kupang baru ke ibu kota Bajawa. provinsi NTT, baru ke Bajawa atau ke Ende, baru ke Mbai. Nah, dari Kupang kan dari Jakarta pakai pesawat, kemudian Kupang juga sampai Bajawa atau Sampai Ende pakai Ende. pesawat. Nanti dari Ende atau Bajawa ke Mbai itu pakai mobil, kendaraan. Berapa lama tuh? Iya. Aduh, Kalau ini pengalaman kami yang pernah ke Jakarta, dulu yang waktu kita ke Las Vegas itu, 2 hari sebelum berangkat itu kami sudah diberangkatkan dari MB. Jadi takutnya delay. Biasanya sehari sudah tiba. 3 hari. Kalau jadi saya ulangi ya Bu, dari Jakarta ke Kupang, Kupang. terus dari Kupang ke Bajawa, Bajawa. Iya, Kupang Bajawa. terus dari Bajawa ke Ende. Ende. Iya. Itu terbang juga ke Ende dari Bajawa ya. Iya, terbang.
Dari ND Dari ND ke ke Mbai Mbai. itu naik mobil berapa lama? Dia bisa 2,5 jam. 2,5 jam. 2 jam. Jauh juga ya dari 2,5 Jakarta. jam. 2 jam. Dari Jakarta, Kupang Ende, baru ke Mbai. Atau bisa juga dari Jakarta langsung ke Komodo, Oh iya, Labuan Bajo. Bandara Komodo, Labuan Bajo terus sekarang. dari Komodo, ya, dari Dari- Komodo ke Bajawa 45 menitan, Bajo. baru ke Mbai 1,5 jam, lebih cepat. Ini soalnya di akun nih, Mas. Halo. Halo. Iya, kedengaran. kedengaran Kedengaran suaranya. Iya, Halo. iya. Halo, Halo, halo. kedengaran. Iya, Ya, kedengaran. Iya. Bisa kenal MBI, puji Tuhan, kami bersyukur sekali. Awalnya melalui daftar sponsor kami, Pak Henry Kedong, yang teman kuliahnya Bu Asi. Saat Pak Dr. Wantre bangun bisnis pertama kali di Flores, di Maumere, ketika startup atau gali daftar namanya Pak Hendy, ditemukan namanya Bu Asi. Saat Pak Hendy dan teman-teman dan Pak Dr. Wantre melebarkan bisnisnya ke daerah kami, ke Bajawa, dan salah satu namanya Bu Asi. Saya tidak tahu waktu itu Bu Arsi dan Pak Hendik buat janjinya seperti apa. Singkatnya saya juga diundang oleh Bu Arsi untuk ikut presentasi yang waktu itu oleh Dr. Wantre sendiri yang presentasi. Saya ingat sekali waktu itu di ruangannya Bu Arsi, kebetulan dia penanggung jawab di ruang perawat di rumah sakit. Dan saat itulah kami pertama kali kenal MBI dan dipresentasikan langsung oleh Diamond Pak Dr. Wantre sekarang. Halo, Pak Kris. Pak Hendrik waktu itu tinggal di mana? Suara Halo. saya nggak jelas ya. Kurang jelas, Pak. Iya. Putus. Putus-putus. Suaranya Pak Kris putus-putus. Ya, halo. Iya, ini. Kita coba lagi Pak pakai Hendrik tinggal
Iya. Halo. Halo. Sekarang jelas? Jelas, jelas. Oke. Iya, iya. Iya. Tadi mau tanya, Pak Henry tinggalnya di Mbai juga ya? Di Maumere. Pak. Oh, di Maumere. Beda, Iya. beda kota ya sama Pak John Bu Arsi ya? Beda jauh sekali waktu itu. Jauh sekali. Berapa jaraknya? Oh, melewati satu kabupaten, sekarang 2 kabupaten. Saat itu perjalanan kurang lebih sekitar 10 atau 12 jam, karena waktu itu 12 jalanan jam. memang masih sangat rusak. Jalanan jelek waktu itu. Dari Maumere ke Bajawa jalanannya masih sangat rusak. Jadi sponsornya Pak John Bu Arsi tinggalnya jauh ya? Iya. 12 jam Iya. perjalanan. Ini. Pekerjaan sehari-hari apa itu waktu itu sebelum PP? Pekerjaan Pak John, Bu Arsi sehari-hari. Saat itu saya di kamar operasi, bertugas sebagai perawat di kamar operasi, sedangkan Bu Arsi di ruang rawat, kebetulan dipercaya sebagai kepala ruangan gitu, penanggung jawab di ruang rawat. Jadi dua-duanya perawat ya? Iya, dua-duanya perawat. Sambil bertani. Yang bekerja sebagai petani siapa waktu itu? Oh ya. Iya. Boleh cerita? Yang saya Nggak apa-apa, cerita ya. cerita apa aja. Iya. Waktu kami kembali, kami pindah mutasi ke Mbai 2007, saya terutama duluan pindah ke Mbai, mutasi duluan. Pak John juga 2010 pindah ke Mbai. Waktu itu kondisi keuangan kami minus. Kami punya utang banyak sekali. Jadi kami pindah ke Mbai, dan untuk menyambung hidup kami, itu kami kerja sawah juga. Sambil kerja di kantoran, pulang dari kantor, kami langsung ke sawah untuk cari-cari tambahan bisa untuk menyambung hidup. Tanam apa dulu di itu? Di sawah tanam apa kalau di Flores? Padi. Ya? Iya. Iya, ceritanya dulu saya tidak pernah tahu bahwa bagaimana menanam padi, menyiangi, sampai bahkan mengetam dan sebagainya, itu saya dapat belajarnya dari Pak John. Karena memang lahir dari orang tua petani, juga pernah kerja sawah, jadi saya juga belajar kerja kerasnya dari Pak John. Dari Pak John. Dulu pertama kali dengar MW, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Apa yang ada di pikiran Pak John Bu Arsi? MW kan, kalau dipikir jauh dari kota besar, terus upline-nya juga jauh, tinggalnya, produknya juga banyak yang bilang harganya mahal. Apa yang ada di pikiran Pak John Bu Arsi? Iya. Terus terang dulu waktu dipresentasi oleh Dr. Wantre, saya dalam tanda kutip itu saya punya pikiran yang berbeda. Kalau Pak John dia menerima itu positif, kalau saya agak curiga sama Dokter Wantre yang waktu itu dokter spesialis penyakit dalam. Dalam pikiran saya tuh saya bilang, ini dokter gila ya, kok bisa sudah spesialis penyakit dalam kok mau jalankan bisnis ini? Jangan-jangan bisnis ini seperti di luaran sana yang bisnis piramid untuk topang-topang orang di atas. Karena saat itu memang di Bejawa lagi marak-maraknya ada bisnis sana sini, money game dan sebagainya. Jadi saya takut sekali. Jadi waktu dikontak oleh Pak Hendrik, saya sempat berbohong. Saya sempat berbohong sama Pak Hendrik. Jadi saya bilang, Pak Hendrik kontak waktu itu sudah sampai di Bejawa. Pak Hendrik bilang, Arsi saya sudah sampai di rumah sakit nih. Terus saya bilang, Hendrik, saya sudah curiga, wah ini pasti mau tawarkan bisnis nih. Jadi saya curiga, akhirnya saya bilang, Hen, kami mau jalan-jalan, ini di hari Minggu. Kami mau jalan-jalan sama keluarga. Terus Pak John yang sampaikan, jangan, kan teman jauh-jauh nih dari Maumere. Coba kita ketemu dulu, mungkin ada hal yang baik yang mau disampaikan. Nah, tidak enak. Jadi waktu itu kalau saya jujur, itu agak kurang enak sama teman juga. Kalau Pak John sudah positif. Nah, karena memang waktu itu butuh uang.
Dan bersyukurnya saat itu kami diajak untuk hadir leadership seminar di Bali. Hadir leadership seminar di Bali oleh Dr. Wantre. Cuman saat itu saya agak keberatan karena keuangan kami minus, tidak ada kosong sama sekali, kami hidupnya susah sekali. Jadi saya berpikir untuk ke leadership seminar mau biayanya dari mana. Itu yang saya ingat, itu perjuangan kami yang berat sekali pada saat awal, dan akhirnya kami harus utang lagi. Utang, kredit lagi, jadi untuk sampai ke leadership seminar di Bali. Waktu leadership seminar itu, pembicaranya kan dari luar negeri nih. Jadi saya sama sekali tidak mengerti, dari Filipina ya, bicaranya kan pakai bahasa Inggris. Saya sama sekali tidak mengerti, hanya lihat semangatnya, yes, 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 begitu. Jadi saya juga ikut semangat. Cuman Pak John, dia dapat magic momennya saat itu. Yang ada ceritanya, nanti sebentar Pak John sharing kali. Nah, waktu itu saya tidak sama sekali. Cuman saya melihat kok yang dijelaskan Dr. Wantre yang dalam benak saya bahwa bisnis ini untuk sistemnya piramid seperti itu tidak ada di situ. Jadi waktu itu baru saya yakin, oh bisnis ini pasti bagus, coba kita jalankan. Dan saya connect-nya itu nanti di LS yang kedua. LS yang kedua di join. Kami ada 2 kali join di usaha ini. Jadi di Maret 2014 baru saya kami berdua aktif di usaha ini. Magic momennya apa tuh Pak Yohanes? Magic momennya. Waktu itu memang saya dari kampung yang tidak pernah melihat situasi gemerlapnya kota. Lihat lampu-lampu di LS itu paling kan lihat di TV ya kita nonton di TV tetangga gitu. Jadi saya masuk di ruangan itu, saya rasa seperti di dalam TV gitu. Yang saya lihat itu lampu-lampunya, magic momennya tuh ya memang di dalam sharing-sharing para diamond, pembicara utama, perjalanan-perjalanan, dan yang saat itu sharing tentang bagaimana diamond yang dari Filipina itu cerita bahwa beliau menjalankan usaha ini untuk menolong anaknya yang lagi sakit dan dirawat atau dioperasi di Amerika itu. Saat itu bahwa saya tahu bahwa memang bisnis ini sangat luar biasa. Kita punya harapan yang sebelumnya terus terang tidak punya pengharapan. Kami kerja hanya sebagai perawat dua-duanya, gajinya pas-pas, sudah dipotong hutang dan lain-lain. Waktu itu memang harapan untuk masa depan anak, untuk sekolah agak susah memang waktu itu. Nah, bersyukurnya kami ikut leadership seminar LS waktu itu, dan yang membuat kami akhirnya terus percaya bahwa bisnis ini bisa menjawab harapan itu, karena kami early bird waktu itu. Terlibat ikut LS yang kedua kali. Ya. Berapa biayanya tuh teman-teman dari Flores? Kalau dari Mbai, berapa biaya untuk datang di seminar, termasuk akomodasi dan transportasi? Iya, kalau dulu itu lebih mahal. Itu waktu masih di tahun, saya yang ingat itu di 2014, Maret 2014 itu masih sekitar 8 sampai 9 juta. Berdua. 8 sampai 9, iya berdua, 8 sampai 9 juta. Nah, bersyukur yang kemarin itu di bulan Maret sudah berkurang, jadi dua orang bisa 7 juta. 7 juta, jadi minimal 7 juta ya. Setiap kali Pak John Bu Arsi kan setahun 3 kali ya leadership seminar ya, ke Bali ya, menghabiskan. Belum Go Diamond. Belum kalau Go Diamond juga ya, harus keluar dari Mbai ya. Oke, luar biasa. Perjuangannya apa yang paling berat ceritanya? Kan banyak teman-teman yang tinggal juga di pelosok nih. Iya. Yang lagi mendengar ini nih. Dari Waingapu ada dari Waingapu, ada dari Sumba, dari Majene, ini lagi dengar.
apa menurut Pak John Bu Arsy yang bikin Pak John Bu Arsy bisa sampai berhasil di bisnis ini? Iya. Perjuangan kami itu yang pertama tadi kami harus yang ke leadership seminar bahwa kami saat itu di awal-awal tidak punya uang sama sekali, dalam kondisi minus, kami harus kredit lagi dengan rasa percaya kami bahwa coba kita berusaha, siapa tahu ada harapan untuk masalah keuangan kita, itu kami kredit lagi. Nah itu masalah pertama, itu juga mungkin dialami teman-teman juga, teman-teman saya yang ada di Mbai, di Bejawa juga, biasanya kalau ke leadership seminar alasannya uang, jadi ya, itu yang dulu juga pernah kami alami. Kemudian ini perjuangan dulu pernah terjadi sebelum ada delivery produk. Nah, sebelum ada delivery di tahun 2017 itu produk kami itu selalu dititipkan ke Bu Eva, Pak Beni, Dr. Joyce ya untuk belanjakan. Pernah iya, dan pasar. Jadi pengirimannya itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu sampainya. 2 minggu sampai 3 minggu ke Mbai. Gimana waktu itu cara ordernya gimana tuh? Cara ordernya waktu itu kan belum ada MBIT ya? Iya, belum. Pakai SMS. Pakai SMS. Coba cerita. Jadi SMS ke Pak Beni Bu Eva, terus? Iya, jadi kami SMS Pak Beni Bu Eva, jadi atas nama siapa-siapa saja. Atas nama siapa-siapa, kemudian kami transfer uangnya ke Pak Beni Bu Eva atau Dr. Joyce. Mereka belanjakan, kemudian Pak Beni, Bu Eva juga, Dr. Joyce juga packing, kemudian mereka ke kargo untuk pengiriman. Seperti itu. Atau sebelum ada kargo, jadi pengirimannya via kapal laut. Via kapal laut. Dan iya, pernah ada kejadian pengiriman lewat kapal laut itu di ND. Jadi barangnya tidak turun di ND, jadi harus jalan lagi, putar lagi, barangnya terus sudah ke Kupang, baru balik lagi ke ND. Dan waktu itu saya masih ingat Pak John jemput barangnya di ND, hujan lebat pakai motor. Jadi pas barangnya turun hujan lebat, kemudian selamatkan produknya, jadi mantelnya itu tutup produk. Kemudian jadi ya Pak John basahan dan produknya itu langsung diantar. Waktu itu ada grup di Buawai. Dalam perjalanan Pak John pernah jatuh dengan produknya, dengan iya, nah jatuh kemudian sampai luka-luka, celana sampai robek seperti itu. Akhirnya saya juga kaget waktu pulang, loh kok basah, kok jatuh ya? Iya, karena saya antar produknya sampai di Buawai seperti itu, baru kembali ke Mbai. Kemudian itu perjuangannya. Kemudian saya ingat sekali waktu ada LS yang kedua itu Pak John pernah ikut leadership seminar. Dia dalam keadaan kondisi sakit. Waktu itu Pak John lagi. Ya. Oke. Pada saat LS yang kedua, ya Pak John sakit. Waktu itu dia dengan batu ginjal. Dirawat, kemudian proses pemulihan itu ada 1 bulan, ada 1 bulanan lebih kami tinggalnya di rumahnya Pak Beni Bu Eva. Padahal kami bukan hubungan keluarga dengan mereka. Salut sama Pak Beni Bu Eva. Aduh, pingin nangis. Jadi kami tinggal di rumahnya Pak Beni Bu Eva 1 bulan lebih, makan juga sama-sama, tidur sama. Bahkan kami pernah ke Singaraja juga ke rumahnya Pak Beni sama-sama, seperti sudah dekat, padahal kami bukan hubungan keluarga sama Pak Beni Bu Eva. Terima kasih Pak Beni Bu Eva. Luar biasa ya. Ya, di LS kedua itu saya ingat sekali Pak John ke leadership seminar pakai kateter. Pakai kateter. Jadi waktu itu Pak John, mak saya tinggal saja biar saya tidak. Iya. Waktu itu LS-nya Bu Rita dengan Pak Kris Matindas. Pak John bilang, mak saya tinggal saja ya, saya tidak usah ikut, nanti
saya kesakitan di sana bagaimana? Saya bilang jangan, coba ikut, siapa tahu kan biasanya di keperawatan bahwa dengan begitu mestinya lihat yang ini kita bisa mengalihkan rasa sakit, jadi bisa lupakan rasa sakit. Jadi saya ajak paksa dia untuk hadir di leadership seminar, dia juga ikut. Akhirnya sampai di sana yang saya perhatikan bukan di depannya, yang saya perhatikan Pak Jonnya, dia semangat, jadi lupa rasa sakitnya dan akhirnya pulang semangat kembali seperti itu. Nah, itu kemudian itu ada yang ketiga yang perjuangan yang luar biasa. Kami pernah juga NBT pertama kali di Maumere bersama Dr. Eva Pak Beni. Nah, kami biasanya kan berangkat dari Mbai itu sore hari. Sore biasanya kan perjalanannya kan jauh. Waktu itu lewat jalur utara bisa 6 jam. Pernah satu kali waktu itu di tengah jalan Pak John kan biasanya lewat dari jam 12 itu dia sudah ngantuk, tidak bisa nahan ngantuk karena pakai kendaraan motor. Naik motor Saya ingat sekali waktu motor atau mobil? Iya, pakai motor. Iya, Motor. masih itu pakai masih motor. Jadi saya ingat waktu di suatu tempat di tengah hutan begitu dia bilang, "Mak, saya ngantuk sekali, saya tidak bisa tahan." Saya bilang, "Pak, jangan di sini coba yang agak ada rumah-rumah begitu, biar saya yang jaga juga tidak takut seperti itu." Nah, tapi saya lihat dia juga, jalan sudah ini, aduh berarti ini ngantuk sekali, sudah berhenti saja. Saya bilang, "Pak, biar sudah berhenti, Bapak tidur dulu." Itu dikelilingi hutan lebat begitu, sepi sekali, gelap. Jadi dia tidur, saya yang jagain. Jadi saya dengan handphone berusaha berani-berani saja ini, terus nyanyi-nyanyi apalah pokoknya yang membuat saya supaya saya tidak takut. Jadi agak setengah jam Pak John tidur, ini saya bangunin, kita di hutan nih, bangun, ayo kita jalan lagi. Nah baru sambung lagi seperti itu. Wow, luar biasa ya perjuangannya. Pak John mungkin ada yang mau ditambahin? Ya. Di babak pertamanya itu yang sebenarnya saya semangat karena sponsor kami juga sangat luar biasa perjuangannya, Pak Hendrik. Jauh-jauh. Ya, mungkin perjuangan kami di 2014 masih agak ringan karena pembangunan sudah mulai bagus. Tapi di tahun 2007-2008 itu memang jalanan lagi sangat berat, sangat jelek. Lagian perjalanan misalnya dari ND ke Maumere itu melewati jurang-jurang yang sangat luar biasa. Saat itu Dr. Wantre, Pak Hendik berani sampai ke Bajawa, bahkan pernah kami sampai ke Ruteng sama Pak Dr. Wantre, kami sewa ojek waktu itu, sewa motor. Pak Dr. Wantre yang saat itu spesialis penyakit dalam, kalau tidak salah waktu peringkatnya emerald, tapi mau bersedia jalan bersama-sama kami, karena di sana juga ada daftar nama kami di Ruteng, kebetulan teman perawat di sana, walaupun sampai di sana tidak diterima, tidak join, gitu. Ada beberapa itu, tapi sampai pulang dari Ruteng, kami bertiga, Pak Dr. Wantre sama saya, Pak Hendrik, tidur di rumah kosan kami berdua, di kamarnya kami di rumah kontrakan. Itu yang saya lihat bagaimana perjuangannya Pak Dr. Wantre, Pak Beni, sehingga saya merasa, Pak Hendrik, sehingga saya merasa bahwa saya tidak boleh menyerah. Saya ingin berterima kasih kepada upline, kepada sponsor saya, Pak Beni, Pak Hendrik, sebagai ucapan terima kasih kami berdua. Kami tetap di usaha ini, kami ingin membangun bisnis ini lebih besar lagi. Luar biasa. Nih, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih, pertanyaan yang bagus sekali nih ya. Bagaimana cara Pak John sama Bu Arsy itu meyakinkan orang-orang di grup Bapak dan Ibu di kota yang terpencil itu untuk jalankan bisnis ini atau untuk datang leadership seminar? Caranya gimana bisa diyakinkan?
Iya. Eh, Kami biasanya disampaikan oleh Dokter Eva, Pak Beni, Dokter Joyce, Dokter Mantre, selalu kami mengikuti apa yang mereka sampaikan ke kami. Jadi biasanya dulu kan ke kami bahwa sukses itu, untuk sukses memang harus dipaksa. Miskin itu alamiah. Jadi itu juga kami tidak memaksa mereka, tapi kami memaksakan diri kami untuk mengajak mereka hadir ke leadership seminar. Karena kami bukan memaksa mereka untuk ini, seperti kata dokter Eva, Bu Eva bilang, kita bukan paksa mereka, tetapi kita memaksakan diri kita untuk mengajak mereka melihat peluang usaha ini, siapa tahu mereka juga punya harapan seperti itu. Dan kalau produk MW yang paling laku apa Bu di sana? Produk MW yang paling besar omsetnya di grup Ibu di NTT? Masih Nutrilite. Nutrilite ya. Oke, luar biasa. Ya. Kalau di kota besar seperti kita aja banyak yang bilang Nutrilite itu mahal. Gimana teman-teman di Flores di NTT? Nah, kami diajarkan oleh Bu Eva, Pak Beni itu demo produk dulu. Demo produk, kemudian mereka melihat bahwa kualitas produknya bagus, dan kalau sudah mereka melihat bahwa oh ini bagus, kualitasnya bagus, mereka pasti mau beli. Nah, kemudian iya, kan kita dari demo produk kan kita bandingkan dengan yang merek X. Merek X di luar sana. Nah, jadi mereka bisa, oh iya ternyata kalau merek X hasilnya begini, yang produk Nutrilite seperti ini. Jadi jelas beda bahwa kualitasnya. Makanya itu mereka mau. Itu. Pak John, Bu Arsy kan udah berhasil, grupnya besar, bahkan pernah dapat penghargaan dari MW ke luar negeri. Pertama kali kemana waktu itu? Keluar dari Mbai, pergi ke luar negeri, dapat penghargaan. Pertama kali ke Las Vegas. Oh, Las Vegas pertama kali. Boleh cerita nggak gimana pengalamannya? Perasaannya juga dari, gimana? Ya, perasaannya gimana? Sampai ke Amerika, Las Vegas. Ya, memang kami sih sebenarnya, apalagi saya yang latar belakangnya orang tua petani, yang tidak tamat SD, terus bekerja juga hanya sebagai pegawai negeri, juga di kota kecil. Saya rasa memang anugerah yang sangat luar biasa yang bisa saya terima. Jadi saya merasa ketika tiba di Amerika kemarin itu, saya merasa seperti ke surga saja. Karena hal itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin bagi saya yang PNS untuk bisa ke sana. Memang dulu waktu sekolah perawat, ya impian mungkin juga waktu itu pernah saya ingat waktu di sela-sela belajar, saya pernah baca di Intisari mengenai bagaimana gemerlapnya kota Las Vegas, yang saat itu hanya bisa dipergi oleh orang-orang seperti Tommy Soeharto, pernah ada ditulis itu. Orang yang dan saat itu, tapi sampai buku cerita itu saya masih ingat itu. Saya harus bisa ke sana sebenarnya. Padahal waktu itu tidak tahu itu jalannya nanti kemana, dan luar biasa impian seperti Ibu Putu Ramaningsih selalu bilang, buku impian apa pasti akan kita, dan terutama lewat CD-CD audio, lewat leadership seminar, kita melihat perjalanannya itu memang sangat mungkin sekali. Dan itu saat itu saya merasa bahwa oh ternyata Amerika itu masih di dunia, masih bisa kita injak. Seandainya masih sebelum di MBA, iya, kalau masih sebelum di MBA saya rasa seperti di luar angkasa yang tidak mungkin sampai. Jadi pertama kali keluar negeri langsung ke Amerika. Boleh, Ibu? Ya, boleh. Silakan Bu Arsy. Itu pengalaman saya yang luar biasa, Pak Kris. Dulu sebelum ke Las Vegas, karena kami banyak utang, jadi kami pernah berpikir nih diskusi berdua, ini bisa tidak ya? Kita mendingan tidak usah ke Las Vegas, kita minta mentahnya saja. Jadi kena ya ada uangnya, jadi kena lagi butuh uang. Terus sharing-sharing berdua,
loh kapan lagi nanti kita ke Las Vegas nih, apalagi dibiayai, dibayar gratis lagi oleh MB. Jadi kita harus jalan nih kapan lagi kita ke sana. Dan yang luar biasanya itu yang sering diceritakan Pak Kris itu hamburger itu benaran kami baru pertama kali makan hamburger. Terus terang memang saya beberapa kali juga tugas ke Jakarta, tapi saya tidak pernah tahu yang namanya burger itu, atau ke Kupang juga saya tidak pernah tahu. Saya juga dulu pernah kuliah di Kupang, tapi tidak mampu juga, mungkin ada tapi saya tidak mampu beli karena uang juga yang dikirim dari orang tua juga pas-pasan. Itu pengalaman yang luar biasa makan hamburger itu pertama kali di Las Vegas itu. Keren banget, itu yang tidak pernah kami lupakan. Kemudian ke Grand Canyon, itu yang katanya salah satu 7 keajaiban dunia, itu juga kan, ya itu luar biasa sekali bagi kami, anugerah yang super luar biasa. Kemudian ada satu lagi hal yang lucu yang menurut orang lain itu biasa saja, tapi buat saya itu luar biasa. Itu waktu kita di mana ya, yang naik limusin, mobil itu yang keren itu ya, yang menuju ruangan yang waktu kita dinner itu, ya gala dinner itu, yang pakai red carpet. Saya tuh nggak ngeh sama red carpetnya, kemudian foto-foto kayak artis begitu. Waduh, ini kayak artis apa begitu, ini kita ini dari mana kok bisanya gitu. Terus kiri kanan fotografer banyak, kemudian jalan di red carpet, waduh, makanannya juga berlimpah-limpah. Di sini kan biasanya susah makan, karena kami pernah berdua hidup dengan pernah makan nasi, sehari nasi, berasnya habis, itu kami makan nasi, kemudian ada kacang hijau segenggam, itu untuk kami makan keluarga dalam sehari. Jadi kami tidak pernah yang mengalami misalnya ada makan enak. Jadi waktu kami di Las Vegas itu kami benar-benar menikmati makanannya, kami nikmati. Iya, seperti itu. Ya. Kalau yang naik cruise kan habis dari Las Vegas terus naik cruise keliling Eropa, itu gimana tuh waktu itu perasaannya? Naik kapal besar ke beberapa negara di Eropa. Iya, itu luar biasa sekali. Itu ada cerita juga waktu kami di Jakarta, waktu mau berangkat ke Las Vegas, ke Eropa. Di Jakarta itu kami nginap di hotel, saya lupa hotelnya apa. Hotel waktu itu hotel transit, kami ada 2 malam di situ. Kami tuh diperhatikan oleh manajer hotel atau pelayan hotel di situ. Jadi waktu kami makan siang, kami diantar oleh petugas guide-nya dari MB. Kami menyimpan, kemudian kami makan siang. Itu mereka selalu memperhatikan kami kayak mencurigai. Begitu nih, ini orang dari mana, seperti itu. Jadi ya, jangan sampai salah masuk seperti itu kok di hotel ini gitu. Jadi waktu kami ambil makan juga ditanya, Pak Bu di kamar berapa? Kemudian diulang-ulang gitu, tanya ulang-ulang. Jadi mereka lebih memperhatikan Pak John, ini kulit hitam, yang lain kan pada kulit putih semua gitu. Dan mereka lebih memperhatikan Pak John. Ini Pak dari mana? Kok bisa nyasar di sini? Jadi ulang-ulang sampai Pak John tuh kayaknya makanannya kurang enak ya. Ini kok ditanya-tanya terus ya, tidak apa-apa, nikmati saja. Nanti sebentar saya ini. Akhirnya terakhir saya samperin mereka, saya bilang ini suami saya. Kami diinapkan di sini oleh MB, sebentar lagi kami ke Eropa. Itu saking jengkelnya saya. Jadi kami mau ke Eropa pakai ini. Jadi oh ya dibayarin ya Bu, iya dibayarin, bla bla bla. Nah, terus sampai ke ini yang luar biasanya waktu di Eropa itu yang paling berkesan itu di kapal pesiar itu, wow, luar biasa sekali, wah, hebat banget. Itu kami bersyukur sekali, karena dulu di sini biasanya saya dulu masih kuliah di Kupang kan pakai kapal feri, kapal kecil tuh pulang pergi itu masih kapal feri. Ini kapal gede besar, wow, luar biasa. Jadi kami menikmati
Di situ kami sangat-sangat menikmati, dan yang luar biasa kami bisa bertemu Bapak Ibu, para upline kami, dan tempat favorit itu di Windjammer. Itu masih ingat. Ya. Vatikan Kemudian gimana? bisa Waktu jalan. itu sempat ke Vatikan kan? Ya, Iya, betul. Vatikan. Itu yang Gimana saya sangat perasaan? syukuri. kenaikan. Iya, saya sangat syukuri bahwa saya waktu perjalanan itu saya tidak ngeh bahwa nanti kami ke Vatikan. Nah, saya pikir hanya ya mungkin numpang lewat saja begitu, tidak sampai ternyata yang luar biasa itu pada saat hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi di tanggal 16 ada hari raya, mohon maaf, hari raya umat Katolik, hari raya kenaikan Tuhan Yesus di 16 Mei 2018 itu kami juga ada di sana. Nah, itu saya bersyukur sekali bisa belanja ini apa namanya barang-barang rohani di situ, bisa jadi oleh-oleh buat keluarga di sini. Itu saya bersyukur sekali. Kemudian yang biasanya kan hanya nonton di TV, nonton di TV itu biasanya pada saat Natal itu di siaran langsung, dipimpin langsung oleh Bapak Paus, itu hanya sebatas itu, tapi sekarang kami bisa langsung ke tempatnya sendiri. Itu saya bersyukur sekali. Jadi kemarin juga waktu ada live streaming misalnya yang dipimpin oleh Bapak Paus, karena saat ini lagi ada wabah corona, jadi misalkan ini kami ikut live streaming, jadi tidak boleh ke gereja dulu. Jadi saya buka yang misalnya yang di Vatikan itu. Jadi saya bersyukur sekali tempat itu saya sudah sampai. Yeay, keren banget. Pak John mau tambahin yang perjalanan ke Eropa? Ke Eropa itu luar biasa, hampir sama seperti yang di Las Vegas. Memang MBI sangat-sangat luar biasa memberikan servis kepada ABO. Mereka tahu betul bagaimana perjuangan ABO, sehingga mereka memberi servis yang sangat, bagi saya sih sangat tidak masuk di akal saja. Bisa naik kapal yang begitu mewah. Yang saya lihat itu kemewahannya di kapal itu sangat luar biasa. Terus sampai seperti yang Bu Asri ceritakan tadi, sampai selama ini sebelum kami di MBI, Bu Asri kebetulan hobi nonton sepak bola. Sebelum di MBI kami hampir setiap ada Piala Dunia pasti nonton itu. Dan saat itu juga bisa mampir di Barcelona. Kampus di stadionnya Barcelona. Itu sangat membanggakan sekali, sangat luar biasa. Oke. Ini ada yang tanya nih Pak John, Bu Arsi. Tadi belum sempat cerita tentang keluarga. Nah, iya. Ya, anak-anaknya berapa, terus sekolahnya di mana gitu. Coba cerita deh. Oh iya. Latar belakang saya dulu ya. Mungkin latar belakang saya lahir dari ibu bapak pegawai kecil, ibu rumah tangga, sekaligus petani. Saya anak keempat dari 7 bersaudara. Kemudian Pak John lahir dari bapak ibu petani, tidak pernah tamat SD. Tidak pernah tamat SD. Kemudian anak ketiga dari 5 bersaudara. Pak John ini tumpuan dari keluarga besarnya, dan kami berdua dikaruniai anak 2 orang anak. Yang pertama Tildi, sekarang sudah di SMA Santo Yosef Denpasar. Kedua Tommy, SMP di Endau di ND. Dulu yang mungkin saya sambil cerita ya, dulu alasan kami dulu sebenarnya yang paling menakutkan buat kami, sampai kami mau aktif jalankan usaha ini, itu karena kedua anak kami. Karena kedua anak kami yang saya takutkan bahwa nanti mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa membiayai mereka di sekolah-sekolah yang berkualitas. Itu yang saya takutkan, karena pengalaman kami berdua, saya sendiri di SD, tamat SD itu tidak langsung lanjut ke SMP. Jadi karena kami banyak
ini kakak adik banyak, kemudian kakak bertiga juga berdua sekolah, kemudian saat itu juga orang tua saya harus merawat kakak saya yang lumpuh, kakak persis di atas saya yang ketiga lumpuh. Jadi saya sekolahnya tuh maksudnya tidak lanjut terus begitu. Jadi tamat SD harus istirahat dulu di rumah setahun, kemudian tamat SMP harus istirahat dulu karena kakak saya sakitnya 5 tahun sampai bolak-balik Surabaya, Sutomo dan ini. Jadi saya tuh iya, tapi perjuangan orang tua luar biasa, jadi mereka tetap mau menyekolahkan kami bertujuh. Kemudian perjuangannya Pak John itu ini luar biasa juga karena Pak John dulu SMP untuk bayar uang sekolahnya dia saja. Jadi waktu mau ujian, Pak John harus ketemu gurunya bahwa dia belum bisa membayar uang sekolahnya. Beliau harus cari uang, bagaimana bantu guru-gurunya. Pernah beberapa kali, sering kali kalau mau ujian, dia harus bantu guru-gurunya itu ada kerjaan apa yang dia kerjakan supaya gurunya bisa bantu bayar uang sekolah. Jadi pernah Pak John pikul bambu, ya tahu ya bambu, bambu gede besar itu panjangnya 6-8 meter dengan jarak dengan jarak 12 kilo dari kebunnya, turun naik bukit. Jadi dia harus bawa ke guru-gurunya supaya guru-gurunya bisa bantu bayar uang sekolah. Kemudian yang lebih berat lagi waktu dia sekolah keperawatan. Jadi sekolah pendidikan keperawatan itu kan dulu ada minggu tenang tuh. Ada minggu tenang menjelang ujian, ada minggu tenang. Jadi 1 minggu sebelum ujian, Pak John orangnya sudah pada siap untuk belajar. Pak John tidak belajar. Pak John balik, pulang ke kampung. Pulang ke kampung, bantu orang tuanya cari uang. Kemudian uangnya itu bisa terkumpul itu pada saat detik-detik terakhir. Jadi hari-hari terakhir mau kembali ke sekolah. Jadi besoknya mau ujian, paginya itu jam 6 baru dia tiba ke sekolahnya. Jadi jaraknya bis malam. Ya, jadi harus numpang bis malam dari Ruteng. Jadi Ruteng itu bisnya tiba di Buawai sekitar jam 12 malam. Jadi dia jam 12 malam baru ke ND. Ke ND itu tiba pagi di ND. Dulu kan jalannya jelek sekali, jadi tibanya bisa 5-6 jam. Gitu. Jadi langsung lanjut ujian. Nah, itu yang membuat saya tuh takut sekali, apalagi pas kami menikah dengan kondisi keuangan yang parah sekali. Itu saya takutkan bagaimana keadaan, bagaimana anak-anak saya nanti. Jadi itu yang membuat kami jalankan usaha ini supaya kami bisa membiayai pendidikan anak-anak kami. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dan itu udah tercapai ya. Ya, amin ya. Anak-anak Sekolah yang baik, sampai pasar, PND, luar biasa. Luar biasa. Selamat Pak John Arsi. Terima kasih atas pertanyaan lagi. Nah, ya sekarang tentang yang sekarang nih, kan kita udah cara belanjanya kan pasti udah berubah ya. Nggak pakai SMS lagi, tapi pakai digital. Nah, itu ada tantangannya nggak? Ngajarin teman-teman yang di daerah itu menggunakan MBID, One Mobile. Iya, betul. Iya, betul sekali. Tidak mudah memang. Halo? Iya. Ya. Soalnya kedengarannya suara kami. Dengar. Oke. Ya. Emang tidak mudah untuk awal-awalnya sangat-sangat tidak mudah. Kami berdua bukan orang yang canggih di teknologi, kami sangat-sangat gaptek, jadi kami belajar dari Pak Beni. Pak Beni luar biasa mengarahkan kami berulang kali. Cara belanjanya itu berulang kali baru kami bisa, dan kami coba terus-menerus. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang sudah bisa dan bisa mengajak grup kami. Nah,
ke grup kami juga tidak mudah juga, karena dari beberapa ada yang cepat, ada yang lambat. ada yang pelan-pelan, ya harus dibimbing pelan-pelan juga. Beberapa itu ada yang masih kami bantu untuk belanjakan, ya order grup juga. Kemudian ada beberapa yang mau berusaha untuk belanja sendiri, dan itu kami ajarin pelan-pelan. Memang butuh kesabaran, itu beberapa bahkan yang sudah di atas 50 tahun bisa juga pakai MBID. Ya. Luar biasa. Iya. Kalau sekarang impian terbesar Pak John Bu Arsy apa nih? Masih jalankan MW, masih terus. Cita-cita terbesar sekarang apa impian? Impian terbesar kalau saya sih yang paling besar itu kebebasan waktu. Ingin anak saya sekolah di Bali, kepingin ketika ada sesuatu yang ada sakit apa bisa langsung jenguk tanpa harus izin. Ya juga misalnya ada keperluan, ada keluarga yang sakit, tidak perlu lagi harus minta izin. Nah, jadi intinya adalah kebebasan waktu dan yang paling penting juga kebebasan uang juga. Iya. Karena masih bekerja ya sekarang Pak John Bu Arsy masih aktif di perawat. Masih. Oke. Masih aktif. Jadi pengen membangun bisnis supaya bisa freedom gitu ya, bisa nggak usah kerja di keperawatan lagi. Ya, sudah capek, sudah 44 tahun. Kalau negara-negara lain apa yang lagi pengen bikin? Negara apa yang ini kan udah pernah ke Las Vegas, sudah pernah ke Eropa beberapa negara muter-muter. Ada ini lagi nggak cita-cita mau kemana gitu? Kebetulan saya dulu SMP paling suka dengan geografi, jadi saya sangat senang dengan keajaiban dunia. Seperti di Mesir, piramid, di Cina, tembok Cina, terus dan sekarang ada yang ke Alaska itu ternyata luar biasa. Pokoknya bisa mengikuti jejak para diamond itu, yang mereka pernah sampai itu, kepingin pasti harus ke sana gitu. Bu Arsy, impiannya apa nih yang besar? Nah, kalau saya masih sih karena anak saya masih SMP, dan SMP SMA saya belum puas ya. Jadi saya mau mereka lebih ini lagi. Jadi pada saat misalnya mereka minta uang jadi gampang. Maksudnya tidak pikir dulu mau apa yang mereka butuhkan itu ada dalam kaitannya dengan belajar mereka. Nah, itu yang impian saya. Karena saya kemudian untuk orang tua bisa ajak juga orang tua untuk jalan-jalan. Karena mertua saya belum pernah naik pesawat. Kalau ibu, karena ayah saya sudah meninggal, tinggal ibu. Dari ibu sudah pernah diajak anak-anaknya juga jalan pesawat. Kalau mertua saya belum pernah, jadi kami berdua masih untuk membahagiakan ayah ibu. Mungkin kami bisa ajak ke Denpasar, naik pesawat, selagi mereka masih hidup. Iya. Luar biasa. Kalau sekarang masih bekerja, Bapak Ibu bagi waktunya gimana? Bagi waktu antara MW sama pekerjaan? Kami menjalankan usaha ini biasanya setelah pulang kantor. Atau misalnya kalau di kantor lagi jam-jam istirahat itu kalau saya sempatkan untuk ketemu prospek yang bukan orang baru sih, maksudnya yang sudah tahu teman-teman di kantor ya, ajarin cara belanja atau presentasi mereka juga. Seperti itu. Kemudian yang sering kami lakukan itu kami pulang kantor itu kami presentasi, itu bahkan misalnya kami presentasi pulang malam
pulang malam di jam 11-12 malam itu sering kami lakukan seperti itu. Kemudian dulu Sabtu Minggu Kamisnya keluar kota. Ke Bejawa, ke ND, dan itu yang biasa tidur di tengah jalan itu selalu terjadi karena kami biasanya pulang dari Bejawa itu malam hari, itu iya malam ngantuk di jalan. Jadi Pak John itu ada jam, biasanya jam 12 tidur dulu karena saya tidak mau nanti terjadi sesuatu. Jadi ya tidak apa-apa kalau jalan dari Mbai Bejawa karena sering-sering lewat, jadi buat saya tidak terlalu takut. Awal-awal sejak ada rasa takut, tapi sekarang sudah tidak ini. Jadi sering tidur di jalan, jadi Masih istirahat naik motor? dulu. Kalau sekarang sudah pakai kendaraan, pakai mobil. Udah punya mobil. Si merah. Ya. Jadi Ya, udah punya si mobil merah. sekarang ya, hebat. Udah Keren. nggak jatuh dari motor lagi. Jadi tidurnya di hutan Iya. tapi di dalam lebih aman ya. Oke, luar Iya. biasa. Ada lagi? Ada pertanyaan nih dari Teja Wulan. Iya. Ada Kalau kiat-kiat, ya ada apa kiat-kiatnya untuk jalanin bisnis ini di masa-masa seperti ini, di masa-masa yang orang takut, orang nggak boleh keluar rumah, terus Iya. itu ada nggak Iya. kiat-kiatnya? Mungkin belum terlalu terasa. Iya. Mungkin di Dubai belum terlalu kebetulan- terasa ya, tapi pasti udah ada larangan keluar rumah ya. Iya, iya. Saya memang semenjak pulang dari Denpasar jadi tidak diperbolehkan dulu keluar rumah. Jadi saya Karantina. di rumah. Iya, saya di rumah dulu selama 14 hari. Nah, kegiatan saya sehari-hari saya bersyukur juga. Awal-awal masih sih 2 hari pertama di rumah saya masih keluar juga presentasi. Apa mumpung di rumah nih. Jadi mumpung di rumah jadi saya keluar presentasi. Ternyata ketahuan jadi tidak dibolehkan keluar rumah, jadi saya di rumah saja. Jadi saya di rumah saja. Kemudian itu saya kontak grup seperti yang diajarkan oleh Bu Eva, kontak grup. Kemudian saya juga belajar dari Pak Herman yang kontak grup yang dari A sampai Z itu saya praktekkan. Dari A sampai Z itu saya praktekkan. Puji Tuhan ada yang saya tawarkan promo Nutrilite, banyak yang beli juga, tapi iya, tapi lebih banyak juga yang hanya baca terus lewat, hanya ucapkan terima kasih juga ada. Kemudian ada yang bilang saya sudah tahu, seperti itu. Terus akhirnya ada beberapa yang misalnya kartunya sudah mau saat-saatnya diperpanjang, saya ingatkan. Akhirnya mereka mau perpanjang, kemudian langsung mereka juga bisa belanja. Saya ajarkan untuk MBID, mereka juga bisa belanja sendiri. Padahal mereka ada di Inde, di Bejawa, mereka bisa di Labuan Bajo. Jadi saya waktunya malah lebih banyak untuk sharing-sharing produk. Iya. Luar biasa. Waktu kita tinggal 2 menit nih, boleh kasih pesan nggak? Tinggal 2 menit, mungkin 1 menit deh, kasih saran ke teman-teman yang seperti Bapak Ibu tinggalnya di pelosok gitu. Boleh nggak kasih saran gimana supaya mereka bisa kayak Pak John Barsi? Iya. Yang paling penting mungkin karena jauh di pelosok, yang paling penting itu adalah CD. Itu BDP langganan N1 Mobile itu harus wajib. Kemudian baca bukunya. Kemudian dengan di situasi seperti ini jangan malas. Karena kemalasan itu adalah musuh terbesar jiwa, jadi harus lebih produktif, isi pikiran dengan hal-hal yang bernilai, tetap positif, karena pikiran yang positif itu akan mengendalikan tindakan kita. Nah, itu yang kemudian banyak promo Nutrilite, perbanyakin promo Nutrilite, karena kita dengan membagi, kita juga menjadi saluran berkat untuk orang lain. Pak John, ada pesan-pesan Pak John sebelum kita akhiri? Ya, yang paling penting selalu ikut LS. Tapi dalam suasana seperti ini, ya dengar CD, baca buku, konsultasi offline, sering dan fokus, berpikir positif, kurangi grup. Biasanya di WA grup ada